Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Playmaker AC Milan Brahim Diaz marah dengan kekalahan yang terjadi pada duel lawan Liverpool. Dia menilai Rossoneri memulai laga dengan cukup buruk dan gagal mengamankan 3 poin. AC Milan menjalani lawatan ke markas Liverpool pada matchday pertama grup B Liga Champions 2021-2022. Pada duel di Anfield Kamis 16 September 2021, Rossoneri kalah dengan skor 3-2 dari tuan rumah. Milan sejatinya unggul 2-1 saat babak pertama usai. Gol bunuh diri Fikayo Tomori dibalas gol Anthony Rebic dan Brahim Diaz. Setelah itu Liverpool mengamankan 3 gol lewat gol Mohamed Salah dan Jordan Henderson. Brahim Diaz meyakini Milan punya peluang meraih poin. Milan sempat unggul dari Liverpool, namun Milan tidak tampil konsisten sepanjang laga yang membuat mereka kemudian harus menelan kekalahan atas Liverpool. Ya, saya pikir kami bisa menang di sini dan sekarang saya marah, ucap Brahim Diaz dikutip dari Sky Sport Italia. Saya pikir kami tidak memulai laga dengan baik, Liverpool sangat agresif, kemudian kami mengeluarkan bakat kami dan mengembalikan permainan. Sangat sulit untuk mengembalikan hasil di sini dan kami melakukannya. Terlalu buruk hasilnya, imbuh Brahim Diaz. AC Milan memang kalah, tapi performa yang ditampilkan pada duel lawan Liverpool telah menimbulkan rasa percaya diri di kalangan pemain. Sebab AC Milan tidak tampil buruk dan memberi perlawanan yang sengit. Kami adalah AC Milan dan saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami juga dapat bersaing dengan tim-tim besar, tegas Brahim Diaz. Sebuah pemandangan unik terjadi usai laga Liverpool versus AC Milan. Stefano Pioli, Paolo Maldini, Ricky Massara, dan Jurgen Klopp nampak berbincang dengan akrab. Laga Liverpool versus AC Milan berjalan dengan intensitas tinggi di lapangan. Namun usai laga, kedua tim nampak bersahabat, bahkan ada obrolan yang cukup intens antara sosok-sosok penting kedua klub begitu laga usai. Paolo Maldini dan Ricky Massara turun untuk menyambangi Jurgen Klopp. Pioli pun ikut terlibat dalam momen itu dan dia mengungkapkan apa saja yang mereka bahas. Seperti biasa kami evaluasi performa kolektif, individu, dan situasi yang kami hadapi. Kalau memiliki senyum yang bagus, dia mengatakan itu adalah pertandingan yang hebat, ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Sayang sekali untuk hasilnya, penting untuk memulai dengan hasil positif, kata Pioli. AC Milan memulai petualangan di fase grup Liga Champions setelah 7 tahun absen dengan kekalahan. Namun Pioli merasa anak asuhnya telah bermain cukup bagus. Dia yakin tim akan mendapatkan aura positif walau kalah. Tim termotivasi, kami mengharapkan awal yang kuat dari rival kami terlalu statis dan tidak bisa melewati tekanan mereka. Kondisi stadion, intensitas kualitas lawan membuat kami kesulitan, papar Pioli. AC Milan, kata Pioli, memulai laga dengan cukup lambat. Mereka tidak mendapatkan ritme permainan yang diinginkan pada awal laga. Liverpool memainkan permainan yang hebat terutama di 25 menit pertama, kemudian kami membalikkannya, lalu kebobolan 2 gol pada babak kedua adalah kesalahan. Ini adalah tantangan yang akan membuat kami berkembang dalam hal intensitas dan kualitas, tutup Pioli. Penggawa Liverpool Andy Robertson mengaku puas dengan hasil akhir yang diraih timnya saat menghadapi AC Milan di Liga Champions 2021-2022. Terus menang tipis 2-3 saat menjamu Rossoneri di Stadion Anfield dini hari tadi. Meski berhasil menang, Robertson mengakui timnya mendapatkan perlawanan ketat dari tim tamu. Seperti diketahui, Liverpool memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Trent Alexander-Arnold di menit ke-9. Akan tetapi AC Milan kemudian berhasil memberikan kejutan dengan membalikkan keadaan sebelum turun minum. Anthony Rebic dan Brahim Diaz masing-masing menyumbangkan gol untuk AC Milan di babak pertama. Untungnya, kubu tuan rumah berhasil kembali fokus di babak kedua. Liverpool akhirnya berhasil mengatasi perlawanan Rossoneri dengan skor 3-2. Mohamed Salah dan Jordan Henderson masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk timnya di babak kedua. Kami mendapatkan gol awal dan kemudian serangan hebat dari Henderson
Henderson, di babak kedua mereka tidak benar-benar memiliki peluang setelah itu dan hasil ini benar-benar menyenangkan. Ujar Robertson dilansir dari laman resmi UEFA. Kami tahu betapa sulitnya Liga Champions dan betapa pentingnya memulai dengan 3 poin. Jadi ini merupakan awal yang sangat baik untuk kami, lanjutnya. Senada dengan Robertson, Jordan Henderson menjadi salah satu pahlawan kemenangan Liverpool menilai AC Milan memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan. Meski demikian, Henderson mengaku puas karena timnya berhasil bangkit dan mengamankan kemenangan. Kami masuk di babak pertama sedikit kecewa karena kami tertinggal, tetapi saya pikir para pemain bereaksi dengan sangat baik dan memulai babak kedua lagi dengan sangat baik. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka juga memberikan tekanan berbahaya sepanjang pertandingan, ujar Henderson. AC Milan dikabarkan tengah berupaya merebut kembali kekuasaan menyusul kekhawatiran akan masa depan Frank Kessie dengan membidik perpanjangan kontrak Theo Hernandez dan Ismail Bennacer. Proses perpanjangan kontrak Kessie tampaknya telah berkembang menjadi saga yang sangat rumit bagi Rossoneri. Pasalnya, meski telah menggelar negosiasi selama berbulan-bulan, keduanya tak kunjung mencapai kesepakatan soal pembaruan kerjasama baru. Kasus tersebut menjadi bahan renungan bagi raksasa Serie A tersebut untuk tak mengulang hal yang sama ke depannya. Menurut kabar dari Milan News, manajemen telah melirik kontrak Hernandez dan Bennacer. Masa tinggal keduanya akan berakhir pada 2024 mendatang dan saat ini tergolong mendapat gaji rendah meski dengan peran penting mereka dalam proyek klub. Karena masih ada 3 tahun tersisa dalam kontrak masing-masing, seharusnya Diavolo tak perlu tergesa-gesa dalam negosiasi pembaruan kerjasama. Namun saga Kessie plus pengalaman masa lalu pada Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu membuat semuanya menjadi masuk akal bagi manajemen mulai mempertimbangkan perpanjangan masa tinggal bek kiri dan gelandang andalan mereka tersebut hingga 2026. Jika AC Milan benar-benar menggelar negosiasi perpanjangan kontrak, mereka akan memiliki kekuatan ekonomi baru untuk mengendalikan Hernandez dan Bennacer. Selain itu, ada faktor lain yang perlu diperhatikan manajemen ini, yakni klausul pelepasan 50 juta euro atau sekitar 800 miliar yang berlaku bagi klub luar negeri pada kerjasama mereka dengan pemain internasional Aljazair. Big match Liga Italia Serie A antara AC Milan versus Lazio di Stadion San Siro sempat diwarnai ketegangan hingga berujung kartu merah untuk Maurizio Sarri. Nasib apes menimpa pelatih Lazio Maurizio Sarri setelah dikalahkan AC Milan dengan skor 0-2. Sudah kalah, Maurizio Sarri juga harus mendapatkan hukuman kartu merah dari wasit setelah pertandingan AC Milan versus Lazio berakhir. Ketegangan itu terjadi di depan fans Lazio. Terlihat Maurizio Sarri mengamuk marah-marah sembari masuk lapangan. Aksi tersebut sempat mengundang perhatian penyerang gaib AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang kemudian menghampiri Maurizio Sarri. Staf pelatih Lazio juga terlihat melerai adu fisik antara Maurizio Sarri dengan seorang pemain AC Milan. Insiden itu tak luput dari perhatian wasit Daniel Civi. Alhasil, pengadilan lapangan itu langsung mengeluarkan kartu merah ke Maurizio Sarri. Meskipun kamera sempat menyoroti Zlatan Ibrahimovic yang terlihat tegang dan menghampiri kerumunan, belakangan terungkap duduk perkara yang membuat pelatih Maurizio Sarri mengamuk. Tidak ada hal yang khusus, ucap Maurizio Sarri dikutip dari Football Italia. Anak muda itu membuat isyarat yang tidak boleh Anda lakukan pada orang yang lebih tua dan Zlatan Ibrahimovic kemudian menenangkan semuanya. Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan, lanjut Maurizio Sarri. Usut punya usut, pelatih Lazio itu tersinggung dengan aksi pemain muda AC Milan Alexis Saelemaekers yang dianggap berlebihan setelah wasit meniupkan peluit panjang. Menurut Chance, Maurizio Sarri meminta lebih banyak rasa hormat dari pemain berusia 22 tahun itu. Di laga tersebut, AC Milan berhasil menumbangkan Lazio lewat gol Rafael Leao dan Zlatan Ibrahimovic. Kemenangan tersebut membuat AC Milan meraih hasil sempurna dari 3 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Sementara Lazio cuma mengemas 6 poin. Selanjutnya Lazio akan menghadapi Galatasaray dalam pertandingan pembuka Liga Eropa pada hari Kamis. Setelah itu, Ciro Immobile dan kawan-kawan bakal menjamu Cagliari di Stadion Olimpico minggu depan.
AC Milan memulai musim 2021-2022 dengan mulus. Lebih dari itu, Rossoneri bermain cantik dan bikin mantan penyerang Andriy Shevchenko terpesona. AC Milan melalui 3 partai pertama Serie A musim ini dengan kemenangan. Tim besutan Stefano Pioli ini mengalahkan Sampdoria, Cagliari, dan Lazio mencetak 7 gol dan baru kebobolan sekali. Dengan AC Milan tak banyak mengalami perubahan di musim panas, Pioli bisa melanjutkan proyek dan ide-ide permainannya. AC Milan bermain dengan transisi dan serangan-serangan cepat seperti yang terlihat kala menumbangkan Lazio pada Senin 13 September 2021 kemarin. Mereka adalah tim yang hidup, bermain dengan kecepatan tinggi, sebuah tim yang menyenangkan untuk ditonton, bermain dengan simpel dan luar biasa, dengan mudah membangun aksi luar biasa, ungkap penyerang legendaris AC Milan Andriy Shevchenko kepada La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia. Mereka menciptakan peluang, bermain vertikal, selalu mencoba mengontrol dan punya banyak solusi. Saya menyukai tim ini, mereka akan ada persaingan sampai akhir untuk mencoba memenangi Scudetto, imbu pemilik 322 caps bersama Diavolo Rosso tersebut. AC Milan diperkirakan akan kembali bersaing ketat untuk gelar juara Serie A. Mereka dianggap punya keunggulan karena tim-tim top lain seperti Juventus, Inter Milan, Napoli, dan AS Roma mengalami pergantian pelatih sehingga memulai proyek baru. Inter banyak berubah tapi tetap kompetitif, lalu Napoli, AS Roma, dan Juventus yang biasanya mereka start dengan buruk tapi selalu tahu caranya bangkit, lanjut Shevchenko. Saya melihat keseimbangan yang bagus di kejuaraan. Kompetisi ini akan lebih indah karena alasan tersebut. Walau statusnya masih pemain Girondins Bordeaux, namun Yacine Adli tetap ingin bersungguh-sungguh dalam masa peminjamannya di sana. Ia tidak ingin dicap sebagai pemain baru AC Milan yang membebaninya. Adli pada jendela transfer musim panas lalu baru saja diresmikan sebagai salah satu rekrutan AC Milan. Rossoneri membutuhkan setidaknya 8 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berusia 21 tahun tersebut. Dari total 11 pemain baru di San Siro, hanya Adli yang harus menjalani masa peminjaman di klub sebelumnya. Bukan masalah besar karena pemuda Prancis berdarah Aljazair tersebut tidak keberatan merumput di Mahmoud Al-Tantico Stadium untuk semusim lagi. Di musim 2021-2022, ia berharap bisa membantu Bordeaux meraih prestasi yang lebih baik lagi dari musim sebelumnya. Adli memang terkenal ambisius dan bahkan secara terang-terangan mengkritisi rekan satu timnya akibat kurangnya kekompakan. Saat Anda punya kans bergabung dengan AC Milan, maka idealnya Anda langsung jadi bagian mereka. Aku tidak masalah harus menunggu di Bordeaux karena ini jadi syarat kelancaran transferku, papar Adli. Aku sama sekali tidak kesal dan justru bahagia. Musim ini persiapan terasa lebih matang. Publik akan melihatku sebagai pemain AC Milan sekarang, tapi aku tidak takut. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjawab ekspektasi. Ruang ganti Bordeaux tidak bermasalah, ada banyak pemain senior. Jika dibutuhkan aku akan bicara. Tujuanku musim ini adalah bermain sebaik mungkin tanpa ada konflik seperti musim lalu, tambahnya. Zlatan Ibrahimovic bermain gemilang saat membantu AC Milan meraih kemenangan 2-0 atas Lazio dalam pertandingan Serie A pekan ketiga di San Siro 12 September 2021. Menandai comebacknya pasca cedera panjang, ia berhasil mencetak gol perdananya. Lazio mencoba menguasai permainan sejak awal babak pertama, namun mereka baru bisa memberikan ancaman serius pada menit ke-17 ketika sundulan Sergio Milankovic-Savic mengarah tepat ke kiper Milan Mike Maignan. AC Milan mencoba merespon melalui tendangan David Calabria serta sundulan Rafael Leao pada menit ke-23 dan ke-25. Namun, kedua percobaan itu masih melebar. Berikutnya penyerang Lazio Ciro Immobile melepaskan tembakan pada menit ke-36, tetapi bola masih diblok back oleh Alessio Romagnoli. AC Milan baru mencetak gol pada menit ke-45 lewat serangan balik dan diselesaikan oleh Leao. Ia berhasil menaklukkan Pepe Reina dari jarak dekat dengan skor 1-0 untuk tuan rumah. AC Milan hampir menggandakan keunggulan melalui hadiah penalti injury time babak pertama setelah Frank Kessie dilanggar oleh Ciro Immobile. Namun, wasit mengkonfirmasi insiden itu dengan melihat VAR. Kessie maju sebagai eksekutor tetapi gagal menggandakan keunggulan AC Milan setelah tendangannya melambung. Zlatan Ibrahimovic masuk pada menit ke-61 babak kedua menggantikan Leao. Ini merupakan comeback Ibrahimovic setelah pulih dari cedera panjangnya. Hanya butuh waktu 6 menit
menit sejak masuk lapangan untuk Ibrahimovic mencetak golnya. Ante Rebic mengirimkan umpan yang tak disia-siakan oleh Ibrahimovic untuk menaklukkan Reina. Milan unggul dengan skor 2-0. Kemenangan ini membuat Diavolo Rosso mempertahankan start sempurna untuk memimpin klasemen Serie A dengan 9 poin atau unggul selisih gol dari Napoli di posisi kedua. Sedangkan Lazio tertahan pada urutan 6 pada 6 poin.